Gizi seimbang ibu hamil. Kebutuhan nutrisi sangat penting bagi ibu hamil, di mana hal itu untuk membantu ibu menjaga tubuh dan juga untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang pertama ada makanan pokok, di mana makanan pokok merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan ibu hamil. Makanan pokok bisa berupa yang pertama karbohidrat, di mana karbohidrat merupakan sumber energi utama, dan karbohidrat bisa ditemukan di nasi, kentang, jagung, atau ubi. Kedua ada protein. Protein bagi menjadi dua macam, yaitu protein hewani seperti ayam, telur, hati, ikan, dan protein nabati seperti tempe, tahu, kacang-kacangan. Protein berguna untuk mencegah atau menghindari janin dari kekurangan energi protein. Ketiga ada sumber omega 3. Omega 3 berguna untuk mencegah kelahiran prematur. Contoh makanan yang terdapat omega 3 adalah sarden, makarel, kacang-kacangan, minyak, ikan, dan lain-lain. Apa pentingnya status gizi? Pentingnya penilaian status gizi untuk menentukan nilai kecukupan asupan nutrisi pada ibu. Status gizi yang rendah menunjukkan asupan nutrisi yang kurang. Pengukuran yang dapat dilakukan salah satunya adalah pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Ada pola makan untuk ibu hamil. Makan 3 kali sehari dengan porsi seimbang sesuai prinsip isi piringku ditambah dengan 2 kali snack sehat sehari sebagai makanan selingan, dan perhatikan kebersihan dan variasi makanan untuk memastikan asupan gizi optimal. Lalu ada isi piringku untuk ibu hamil, di mana isi piringku untuk ibu hamil adalah pedoman porsi makan untuk ibu hamil yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan, di mana terdiri dari 50% karbohidrat dan protein, dan 50% terdiri dari sayur dan buah. Lalu ada kebutuhan karbohidrat pada trimester 1 adalah 5 porsi per hari, dan pada trimester 2 dan 3 adalah 6 porsi, di mana 1 porsi sama dengan 100 gram. Contohnya adalah nasi sebanyak 3/4 gelas. Lalu untuk kebutuhan protein harian adalah 4 porsi per hari pada trimester 1 dan 3. Contohnya adalah 1 potong ayam dan 2 potong sedang tahu. Untuk setengah piring lagi, sepertiga diisi oleh buah, yang dimana kebutuhan pada trimester 1 dan 2 dan 3 adalah 4 porsi per hari. Misalnya adalah 1 buah jeruk. Untuk sayuran diperlukan 4 porsi per hari, di mana satu porsinya itu 100 gram. Contohnya adalah sayur capcay 1 mangkuk penuh tanpa kuah. Selain itu ada nutrisi penting lainnya bagi ibu hamil. Yang pertama ada tablet tambah darah untuk mencegah anemia dan mencegah stunting pada anak. Diminum 1 kali per hari, jangan diminum dengan teh ataupun kopi. Lebih baik diminum dengan air jeruk untuk mempercepat proses penyerapan. Lalu ada asam folat, di mana asam folat bagus untuk mencegah kecacatan pada janin dan berperan penting untuk pembentukan organ janin. Yang ketiga ada yodium. Yodium berperan dalam pembentukan saraf dan otak janin. Yodium bisa ditemukan pada garam yang beryodium. Lalu ada manfaat gizi seimbang. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin yang optimal. Yang kedua ada mencegah gangguan kehamilan seperti anemia, kek, dan lain-lain. Lalu ada membantu ibu mempertahankan status gizi yang baik sehingga kehamilan berlangsung aman dan sehat. Akan mengedukasikan tentang asupan gizi pada ibu nifas. Nah, kenapa sih penting gizi untuk ibu nifas? Karena ini mempercepat pemulihan pasca persalinan, menjaga energi dan daya tahan tubuh, mendukung produksi ASI, mencegah anemia dan infeksi. Nah, untuk gizi seimbangnya seperti karbohidrat, sumber energi untuk utama, contohnya seperti nasi, roti, kentang. Nah, untuk proteinnya ini untuk mempercepat penyembuhan pada luka, contohnya seperti telur, ayam, tempe, tahu. Nah, untuk zat besinya ini untuk mencegah anemia seperti hati ayam, bayam, kacang-kacangan. Nah, untuk kalsium dan vitamin D-nya ini untuk kekuatan tulang dan gizi, contohnya susu, keju, ikan teri, sinar matahari di pagi hari. Nah, untuk vitamin C-nya ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh, contohnya seperti jeruk, jambu, tomat. Dan untuk cairnya minum air 2-3 liter per hari untuk bantu produksi ASI. Nah, untuk zatnya
makan 3 kali sehari ditambah 2 kali selingan, konsumsi suplemen zat besi sesuai anjuran, istirahat cukup dan hindari stres. Nah, untuk hindari makanan cepat saji dan tinggi lemak, minum berkafein dan beralkohol, rokok dan obat tanpa resep. Baik, di sini saya akan mengedukasikan tentang gizi bayi baru lahir. Nah, bayi baru lahir adalah bayi usia 0 sampai 28 hari. Nah, bayi setelah lahir, bayi dilakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Ini proses di mana bayi ditempelkan kulit ke kulit dengan ibunya segera setelah lahir. Ini tujuannya untuk membantu bayi menemukan puting susu ibu dan memulai proses menyusui. Nah, setelah itu ASI eksklusif. Ini adalah makanan terbaik untuk bayi berlahir karena mengandung semua zat dan nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi. Adapun kebutuhan gizi nutrisi pada bayi berlahir seperti energinya sekitar 550 kilokalori per hari. Untuk proteinnya 9 gram per hari, untuk lemaknya 31 gram per hari, untuk airnya 700 ml per hari, untuk vitaminnya seperti vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Dan mineralnya seperti keratin, zinc, dan zat besi. Lalu ada imunisasi untuk bayi baru lahir seperti hepatitis B, ini untuk mencegah infeksi, dan vitamin K ini untuk mencegah perdarahan pada bayi baru lahir. Adapun manfaat ASI untuk bayi, yang pertama itu baik bagi pertumbuhan otak bayi, sumber nutrisi terbaik bagi bayi, meringankan pencernaan bayi, menghindari bayi dari alergi, mengurangi risiko terkena penyakit obesitas, dan menyehatkan paru-paru. Terima kasih. Itu saja edukasi dari gizi bayi berlahir. Bayi adalah individu yang lucu dan menggemaskan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012, tercantum pada Pasal 1 Ayat 3, mengatakan bahwa bayi adalah anak baru lahir hingga usia 12 bulan. Pada masa itu, bayi memang sedang dalam masa yang paling menggemaskan. Namun, yang terpenting adalah peran gizi pada masa itu sangat signifikan terutama bagi tumbuh kembang bayi. Berikut adalah beberapa evidence base mengenai asupan gizi pada bayi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang ASI eksklusif tercantum pada bab 1 pasal 1 yang mengatakan bahwa air susu ibu eksklusif yang selanjutnya disebut ASI eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan sejak anak lahir hingga usia 6 bulan tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan ataupun minuman apapun. Kemudian tercantum juga pada bab 3 pasal 6 mengatakan bahwa setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya. Hal ini sejalan dengan temuan WHO pada 2001 yang telah mengeluarkan panduan Global Strategy for Infant and Young Child Feeding tentang standar emas pemberian makanan dan minuman pada bayi. Standar tersebut adalah pertama, inisiasi menyusu dini selama 1 jam segera setelah lahir. Kedua, ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Ketiga, pemberian makanan pendamping ASI mulai usia 6 bulan. Dan terakhir, melanjutkan menyusu hingga usia 2 bulan. Selain itu, tercantum juga pada bab 3 pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 mengatakan bahwa dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI eksklusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud pada pasal 6, pemberian ASI eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI. Peraturan tersebut muncul mengingat pentingnya pemberian ASI eksklusif yang menurunkan risiko infeksi akut. WHO telah menargetkan pada tahun 2025 minimal 50% bayi mendapat ASI eksklusif.
Namun demikian, angka menyusui masih jauh dari harapan. Salah satu penyebabnya adalah manajemen laktasi. Dikutip dalam Rizky DKK pada artikel yang berjudul Manajemen Laktasi Berbasis Evidence Based, mengatakan bahwa ruang lingkup manajemen laktasi adalah periode postnatal yang terdiri dari pemberian ASI eksklusif, teknik menyusui, memeras ASI, pemberian ASI peras, penyimpanan ASI peras, dan pemenuhan gizi pada bayi. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan hal-hal tersebut. Pertama, menyusui secara on-demand sangat penting berkaitan dengan kelancaran pemberian ASI. Idealnya, bayi akan menyusui setiap 2-3 jam sekali dan sebanyak 8-12 kali per hari. Menyusui bayi saat lapar akan memenuhi kebutuhan gizi bayi dengan baik, juga membuat ASI memproduksi lebih banyak susu. Perlekatan menyusu bayi juga perlu diperhatikan berkaitan dengan pengeluaran ASI yang optimal. Pengeluaran ASI yang tidak optimal akan menyebabkan bayi tetap lapar dan frustasi, sehingga membuat bayi enggan untuk menghisap. Efeknya adalah payudara akan memproduksi lebih sedikit air susu ibu dan kemudian juga dapat menurunkan berat badan si bayi. Teknik perlekatan yang benar adalah dengan teknik Amubida. Kemudian, American College of Obstetrician and Gynecologists juga merekomendasikan 5 posisi menyusui yang baik yang sering digunakan. Salah satu penyebab perlekatan yang buruk adalah pemakaian botol susu yang kemudian akan membuat bayi buta puting. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 pada pasal 3 ayat 2 huruf C juga menyatakan bahwa pemberian makanan botol secara parsial akan berakibat negatif terhadap pemberian ASI. ASI juga bertujuan untuk mencegah adanya bendungan ASI pada payudara ibu. Bendungan ASI adalah air susu ibu yang tidak dikeluarkan dan membendung dalam waktu yang lama. Cara pemerahan, pengaturan masa simpan, dan cara meminum kembali telah diatur dalam buku KIA revisi 2024 pada halaman 36. Selain itu, hindari penggunaan dot dan botol susu bayi, karena botol susu dapat membuat ASI menetes dengan mudah, sehingga bayi tidak perlu mengerahkan otot-otot sekitar mulutnya untuk menghisap seperti bayi menghisap pada payudara ibu. Seyogyanya, pergerakan otot-otot sekitar mulut dan wajah bayi itu dibutuhkan untuk perkembangan bicara, persiapan mengunyah, perkembangan gigi, dan rahang bayi. ASI eksklusif diberikan dari usia 0 sampai 6 bulan dan kemudian dilanjutkan hingga 2 tahun. Begitu kalimatnya. Maksudnya adalah setelah usia 6 bulan hingga 2 tahun, ASI memerlukan makanan pendamping. Dikutip dari laman Kemenkes, Kemenkes menganjurkan bahwa MPASI diberikan pada bayi usia 6 bulan. Karena pada usia 6 bulan terdapat kesenjangan kebutuhan energi yang tidak dapat dicukupi oleh ASI saja. Secara global, sebagian besar panduan di Amerika dan Eropa menganjurkan MPASI diberikan pada usia 6 bulan. Apabila memperkenalkan MPASI sebelum usia 3 bulan akan membuat peningkatan kontaminasi patogen sehingga membuat bayi mudah terkena infeksi. Sebaliknya, apabila bayi diperkenalkan dengan MPASI pada usia yang terlalu lama atau lebih dari 6 bulan akan menyebabkan bayi tidak tercukupi kebutuhan gizinya. Terdapat syarat pemberian MPASI dari WHO yang diadopsi oleh Kemenkes dan dituangkan dalam buku KIA revisi 2024 halaman 58 yang terkait dengan benar waktu pemberian, kemudian juga cukup sesuai kebutuhan atau MPASI yang diberikan itu harus adekuat, kemudian aman dan bersih. Ketiga, juga memberikan dengan cara yang benar. Selain itu,
Keberagaman bahan dalam MPASI juga perlu diperhatikan, karena tidak ada satupun bahan yang memiliki zat gizi lengkap. Kemudian, MPASI juga harus mengandung protein hewani karena terdapat korelasi positif antara pemberian atau asupan protein hewani dengan pencegahan stunting. Selain itu, pemilihan tekstur juga perlu diperhatikan sesuai dengan usia bayi untuk pemberian MPASI yang optimal. Oleh karena itu, dari pengetahuan dan penjelasan yang telah disampaikan berkorelasi dengan asuhan yang akan didapatkan pada fasilitas layanan kesehatan saat kita melakukan kunjungan. Seperti adanya pemberian vitamin A pada bulan Februari dan Agustus, serta pemantauan status gizi di posyandu. Oleh karenanya, kita perlu memastikan bayi kita mendapat asuhan-asuhan tersebut atau melakukan asuhan-asuhan tersebut. Karena seperti pada vitamin A, sangat berperan pada perkembangan mata dan menjaga imunitas bayi, serta pemantauan status gizi sangat perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya kurang gizi atau malnutrisi pada bayi. Baik, selanjutnya tentang evidence based gizi pada balita. Sebelumnya, menurut WHO, definisi balita yaitu anak-anak yang berusia 1 hingga 5 tahun. Terus, lalu menurut WHO, balita merupakan fase kritis dalam perkembangan manusia. Pada periode ini, anak-anak mengalami banyak pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan, baik secara fisik maupun mental. Nah, kenapa sih gizi pada balita ini penting? Karena pada masa balita, yaitu 1-5 tahun, merupakan periode emas pertumbuhan dan juga perkembangan pada anak. Lalu, kekurangan gizi dapat menyebabkan stunting, gizi buruk, marasmus, kwashiorkor, infeksi kronik, bahkan kematian. Nah, gizi yang baik yang mendukung pertumbuhan fisik dan juga perkembangan otak dan daya tahan tubuh akan menyebabkan anak tumbuh dengan baik. Lalu peran bidan dalam gizi balita ini memberikan edukasi kepada ibu tentang pentingnya ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan juga pentingnya pemberian MPASI yang tepat setelah pemberian ASI. Juga memantau pertumbuhan kembang balita secara rutin melalui pemantauan berat badan dan juga tinggi badan. Lalu, memberikan penyuluhan tentang pola makanan yang seimbang, variasi makanan, dan juga kebersihan makanan. Berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain untuk penanganan kasus gizi yang kurang atau gizi buruk. Seperti yang sudah dijelaskan, prinsip evidence-based gizi pada balita yaitu pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Lalu setelah diberikan ASI, dilanjutkan hingga usia 2 tahun dengan MPASI. MPASI dimulai 6 bulan dengan memberikan makanan pendamping ASI yang kaya protein, zat besi, vitamin A, dan juga energi. Lalu untuk variasi makanannya, kita bisa menggunakan konsep isi piringku. Dengan mengonsumsi minimal 4 kelompok makanan berbeda setiap harinya, seperti karbohidrat, protein hewani ataupun nabati, sayuran, dan juga buah-buahan. Lalu, untuk selalu memantau status gizi pada anak, dengan rutin menimbang berat badan dan ukur tinggi badan apabila untuk mendeteksi dini masalah gizi. Lalu untuk pola asuh yang responsif, untuk memberikan makan secara aktif, sabar, dan juga sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, tanda gizi kurang pada balita mencakup berat badan atau tinggi badan yang di bawah kurva pertumbuhan, seperti berat badan yang kurus, lalu pendek,
Lalu anak tampak kurus dan juga kurang aktif, mudah sakit, dan tidak nafsu makan atau nafsu makannya menurun. Nah, segera konsultasikan ke bidan atau fasilitas kesehatan terdekat apabila anak diketahui mengalami tanda-tanda seperti yang sudah dijelaskan. Lalu untuk faktor resiko kenapa gizi ini berkurang? Lalu untuk faktor resiko mengapa gizi pada balita ini kurang? Yang pertama bisa disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua tentang gizi anak. Lalu pola makan yang monoton dan kurang bervariasi makanan, tidak adanya makanan bergizi yang dikonsumsi. Lalu pemberian makanan pendamping ASI yang tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, peran orang tua sebagai peran orang tua itu sebagai apa sih dalam masyarakat? Peran orang tua sebagai orang tua ya. Adapun di sini peran orang tua untuk membantu pertumbuhan gizi pada anak mereka bisa dengan peningkatan pengetahuan tentang gizi pada balita yang melalui penyuluhan yang diadakan oleh bidan atau tenaga kesehatan setempat. Lalu juga aktif dalam program pemantauan status gizi balita di posyandu atau puskesmas. Nah, selanjutnya gizi pada anak prasekolah. Nah, kenapa sih gizi pada anak prasekolah ini penting? Karena pada masa prasekolah, yaitu 3-6 tahun, merupakan periode kritis pertumbuhan fisik, perkembangan otak, pembentukan kebiasaan makanan-makanan sehat. Status gizi yang baik terbukti saat berhubungan dengan perkembangan anak prasekolah, baik secara fisik maupun kecerdasannya. Nah, pada prinsipnya, evidence-based gizi pada anak prasekolah yang pertama yaitu menu gizi seimbang. Setiap hari, anak perlu mendapatkan makanan yang mengandung karbohidrat, protein hewani, dan juga nabati, lemak sehat, vitamin, mineral, dan juga air. Nah, variasi makanan untuk menyajikan menu bervariasi agar kebutuhan zat tenaga, pembangunan, juga pengatur terpenuhi. Porsi sesuai kebutuhan, jumlah makanan harus sesuai dengan usia dan juga aktivitas anak untuk mencegah gizi kurang maupun gizi berlebih atau obesitas. Dan untuk selalu memantau pertumbuhan kembang anak, rutin mengukur tinggi badan dan juga berat badan di posyandu atau fasilitas kesehatan untuk mendeteksi dini masalah gizi dan juga perkembangannya. Pola asuh makan dengan menerapkan pola makan yang baik, makan bersama keluarga, dan hindari paksaan agar anak mengenal dan juga menyukai makanan yang sehat. Adapun peran bidan dalam gizi anak prasekolah yaitu melakukan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya gizi seimbang dan juga pola makan yang sehat, melakukan pemantauan status gizi dan juga perkembangan anak secara berkala menggunakan SDI-DTK atau stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang atau PSP questionnaire pra-screening perkembangan, dan dilakukan kolaborasi dengan puskesmas atau ahli gizi dan juga KIA untuk deteksi dini dan penanganan gizi serta stimulasi perkembangan anak. Memberikan komunikasi, informasi, edukasi tentang pencegahan stunting, obesitas, dan juga penyakit yang berakibatkan gizi buruk. Nah, tanda dan resikonya yang pertama, berat badan atau tubuh terlalu kurus, pendek, gemuk, atau obesitas. Anak tampak lemas, kurang aktif, atau sering sakit-sakitan. Pola makan yang monoton, kurang sayur, buah, atau protein. Nah, segera konsultasikan ke bidan jika ditemukan tanda-tanda seperti yang sudah disebutkan. Faktor yang mempengaruhi yaitu pengetahuan dan praktik pola makan keluarga. Pendapatan keluarga juga bisa mempengaruhi akses makanan sehat, pola asuh makan, dan juga kebiasaan makan anak. Lalu untuk melakukan imunisasi kepada posyandu atau fasilitas terdekat seperti untuk mendapatkan suntik BCG, polio, DPT-HB, PCF, rotavirus, MMR, seperti campak, gondongan, rubella, influenza,